Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Profesor Abdul Muti, yang kami hormati Mas Fajar Rizawil Haq, Bapak Wamen Pendidikan Dasar dan Menengah, yang kami hormati pimpinan Komisi 10 DPR RI Ibu Himatul Aliyah yang saat ini masih dalam perjalanan, yang kami hormati perwakilan dari Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan yang saya hormati Bapak Ibu pejabat eselon 1 maupun eselon 2 di lingkungan Kemdikbudrismen, dan yang saya hormati Bapak Ibu staf ahli dan staf khusus di lingkungan Kemdikbudrismen, serta rekan-rekan wartawan dan para hadirin yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini, di sore yang baik ini, kita semuanya bisa hadir untuk mengikuti taklimat media tentang kebijakan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan media, wartawan, dan juga para hadirin yang hari ini antusias dalam menghadiri taklimat media. Dan izinkan pada kesempatan hari ini kami juga sekaligus nanti sore mengundang Bapak Ibu semuanya untuk berbuka puasa bersama. Izinkan perkenalkan, nama saya Anang Restanto yang akan memandu taklimat media pada sore hari ini terkait dengan sistem penerimaan murid baru. Selanjutnya, untuk memulai taklimat media ini, kami mohon perkenan Bapak Menteri untuk menyampaikan kebijakan baru terkait sistem penerimaan murid baru. Kepada Pak Menteri kami persilahkan. Terima kasih Pak Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mas Fajar Rizawil Haq, Bapak dari Menko PMK, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para pejabat eselon 1 dan eselon 2 di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, para staf khusus menteri dan staf ahli menteri, serta rekan-rekan wartawan yang berbahagia. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang sistem penerimaan murid baru tahun 2025-2026. Sistem penerimaan murid baru ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru dari sisi materi atau dari sisi substansi, karena sudah banyak beredar di kalangan rekan-rekan wartawan, dan memang juga kami telah mensosialisasikan itu dengan beberapa unit terkait, khususnya dengan UPT Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, karena kepentingan untuk dapat menyampaikan sistem penerimaan murid baru 2025-2026 kepada masyarakat. Akan tetapi karena secara legal kami masih harus menerbitkan peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, maka prosesnya menjadi sedikit lebih lama. Tetapi isi yang beredar di masyarakat itu tidak berbeda dengan apa yang kami tuangkan dalam peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami sampaikan bahwa sesuai dengan arahan Bapak Presiden, sistem penerimaan peserta didik atau murid diputuskan dalam sidang kabinet. Dan sistem penerimaan murid baru telah disampaikan dalam sidang kabinet
dan Presiden menugaskan Menteri Sekretaris Negara dan Menko PMK untuk menindaklanjuti sistem SPNB yang kami siapkan. Dan SPNB juga sudah disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 10 DPR RI pada tanggal 12 Februari 2025. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan kebijakan ini. Nanti detailnya akan disampaikan oleh Pak Dirjen PAUD Dasman dan juga Pak Dirjen Vokasi dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus. Pertama, filosofi sistem penerimaan murid baru. Pertama adalah pendidikan bermutu untuk semua. Kemudian yang kedua adalah inklusi sosial, yang ketiga integrasi sosial, dan yang keempat kohesivitas sosial. Semangat utama SPMB adalah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu untuk semua. Sekolah merupakan lembaga yang berfungsi membangun dan memperkuat inklusi, kohesi dan integrasi sosial, di mana murid dari berbagai latar belakang sosial, suku, etnis dan agama berinteraksi dengan intensif. Pengalaman belajar di sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggal memungkinkan murid memiliki relasi sosial yang kuat dengan teman sebaya dan internalisasi nilai-nilai utama serta pranata sosial. Pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua dengan memelihara sistem pendidikan agar dapat diakses oleh masyarakat secara berkeadilan. Penerimaan murid di sekolah negeri dirancang agar bisa menerima anak-anak Indonesia dari semua kalangan. Di saat yang sama, pemerintah turut mempertimbangkan keberlangsungan dan peningkatan kualitas di sekolah swasta yang telah berkontribusi dalam menyediakan layanan pendidikan untuk masyarakat. Landasan hukum SPMB sebagai hak konstitusional bagi setiap warga negara. Pendidikan itu berlandaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, kemudian Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 1 dan ayat 2, kemudian Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Astacita nomor 4. Kemudian Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM, khususnya pasal 12. Kemudian Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sidiknas pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1. Kemudian Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, khususnya pasal 10. Permasalahan dan dampak PPDB 2017-2024. Jadi sistem yang kita kembangkan ini selain berdasarkan pada landasan konstitusional yang sudah tadi saya sampaikan, juga dengan melihat praktik pelaksanaan PPDB 2017-2024 yang di dalamnya kami menemukan beberapa permasalahan untuk kita perbaiki. Yang pertama, secara akademik itu terjadi penurunan kualitas sekolah unggul karena heterogenitas intake murid. Kemudian banyak murid yang mengundurkan diri. Yang kedua adalah permasalahan administrasi, di mana terjadi pemalsuan dokumen persyaratan antara lain dokumen domisili, sertifikat prestasi, olahraga dan seni, dan lain-lain. Kemudian juga penafsiran panduan yang berbeda-beda, perbedaan standar rapor antar sekolah dan antar daerah,
Kemudian juga permasalahan administrasi yang berkaitan dengan sebagian sekolah swasta kekurangan atau tidak memiliki murid dan sekolah negeri menerima murid melebihi daya tampung. Potensi penyimpangan, proses seleksi kurang atau tidak akuntabel, kemudian transparansi proses PPDB yang lemah, kemudian tidak patuh pada juknis pusat dan daerah. Akar masalahnya adalah karena memang masih ada kesenjangan mutu pendidikan. Yang kedua karena persepsi bahwa sekolah negeri itu lebih murah, dan yang ketiga adanya intervensi kepentingan kelompok tertentu. Perubahan substansi SPMB. Pertama dari sisi filosofis, ketentuan saat ini fokus utama adalah pemerataan akses pendidikan melalui zonasi. Mohon maaf, itu yang lama ya, yang PPDB yang lama. Fokus utama adalah pemerataan akses pendidikan melalui zonasi yang lebih menekankan pada kedekatan berbasis jarak atau radius satuan pendidikan dengan tempat tinggal peserta didik. Filosofi utama dari kebijakan baru adalah pendidikan bermutu untuk semua yang memastikan domisili atau tempat tinggal murid mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan terdekat dengan pendekatan rayon. SPMB juga mengakomodasi kelompok masyarakat kurang mampu dan kebutuhan spesifik daerah. Kemudian terkait dengan cakupan pengaturan, PPDB yang lama itu terbatas pada pelaksanaan teknis penerimaan peserta didik baru seperti jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, dan prestasi. Sedangkan arah kebijakan yang baru dengan SPMB adalah dia cakupan lebih luas, mencakup seluruh sistem penerimaan murid termasuk pembinaan, evaluasi, kurasi prestasi, fleksibilitas daerah, dan integrasi teknologi. Nah, perubahan yang substantif dalam SPMB adalah yang pertama dalam arah kebijakan baru itu terkait dengan domisili. Kemudian yang kedua adalah perbedaan kebijakan baru yang terkait dengan prestasi yang meliputi prestasi akademik, non-akademik yaitu seni, bahasa, budaya, dan olahraga, dan kepemimpinan. Ini yang baru adalah kepemimpinan. Kemudian afirmasi dan mutasi. Kemudian kebijakan berbasis fleksibel daerah mengakomodasi kebutuhan daerah seperti pendekatan wilayah administratif atau rayonisasi untuk daerah terpencil dan penyesuaian afirmasi. Kemudian pendekatan yang fleksibel memberikan otonomi lebih kepada pemerintah daerah untuk mengatur kuota dan mekanisme sesuai karakteristik daerah. Kemudian dorongan inovasi mengintegrasikan kurasi prestasi, penggunaan data, dan pengawasan berbasis teknologi atau dapodik. Perubahan kuota jalur SPMB. Untuk SD, pada sistem PPDB, domisili itu minimal 70%. Kemudian afirmasi minimal 15%, prestasi itu tidak ada ketentuan minimal, kemudian mutasi maksimal 5%. Untuk penerimaan untuk penerimaan jenjang SD tidak ada perubahan antara sistem PPDB dengan sistem SPMB. Kemudian untuk SMP, jalur domisili semula 50%, sekarang menjadi 40%. Afirmasi semula 15%, sekarang 20%. Prestasi itu hanya berdasarkan sisa kuota, sekarang minimal 25%. Dan mutasi
maksimal 5%, tetap tidak ada perubahan. Untuk jenjang SMA, jalur domisili yang semula 50% sekarang minimal 30%. Afirmasi dari minimal 15% sekarang menjadi minimal 30%. Prestasi yang semula hanya berdasarkan sisa kuota sekarang minimal 30%. Dan untuk mutasi maksimal 5%, tetap tidak ada perubahan. Jalur penerimaan murid baru dikecualikan untuk SMK. Seleksi mempertimbangkan rapor atau prestasi atau hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian dan prioritasnya. Yang pertama adalah calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas minimal 15%. 2. Calon murid yang berdomisili terdekat dengan sekolah maksimal 10%. Dikarenakan masih terdapat sejumlah kecamatan yang tidak memiliki SMA atau SMK negeri, maka SPMB jenjang SMA dilaksanakan dengan sistem rayonisasi dengan ketentuan: 1. Ditetapkan berdasarkan wilayah kabupaten atau kota dalam satu provinsi, dan 2. Rayon ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Ini yang berkait dengan peran Pemda, kewenangan Pemda dalam pengelolaan pendidikan sesuai Undang-Undang 23/2014. Pemerintah provinsi mengelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus, kemudian pemerintah kabupaten kota mengelola pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non-formal. Ketentuan sistem penerimaan murid baru, sekolah negeri hanya boleh melakukan penerimaan murid baru sesuai dengan kuota yang ditetapkan. 2. Penguncian dapodik akan dilakukan 1 bulan sebelum pengumuman SPMB. Kemudian yang ketiga, murid yang tidak tertampung di sekolah negeri difasilitasi oleh Pemda untuk belajar di sekolah swasta yang terakreditasi sesuai kemampuan keuangan daerah. Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Bab 4 tentang pengelolaan dana BOSP Satuan Pendidikan Swasta. Saya kira demikian garis-garis besar sistem penerimaan murid baru untuk tahun pelajaran 2025-2026. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Dirjen PAUD Dasmen untuk dapat menambahkan beberapa penjelasan dan nanti disambung oleh Pak Dirjen Vokasi dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus setelah dari Pak Dirjen PAUD Dasmen. Pak Dirjen dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk Bapak semua. Alhamdulillah. Syukur panjatkan Allah SWT atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di sore hari ini untuk sama-sama